Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Reza Polevi di sini teman-teman semua dalam program Raja TV tentunya. Nah, kali ini kita bakal bahas salah satu permasalahan yang sedang happening banget di kalangan anak muda dan masyarakat sekarang, di mana menjadi pemuda-pemudi ini tidak mudah begitu ya. Mereka harus menghadapi pergejolakan pada diri mereka sendiri, rasa cemas, rasa ketakutan yang mereka hadapi. Oleh sebab itu teman-teman, saya tidak sendirian di sini. Telah hadir bersama saya salah satu anak muda yang sangat menginspirasi sekali. Beliau sangat cantik dan sedang menempuh pendidikan di salah satu universitas di Banda Aceh. Langsung saja di samping saya sedang ada Kakak Siti Amira. Hai Kakak, apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Kabar baik dong ya. Oke, ngomong-ngomong masalah pendidikan psikologi nih, apa sih yang memotivasi Kakak untuk memilih program studi psikologi pada waktu itu? Oke, salah satu motivasi saya untuk masuk ke psikologi itu karena saya melihat kurangnya kesadaran masyarakat ya akan mental illness, dan itu membuat saya ingin menjadi seorang psikolog seperti itu. Jadi saya pengen saya itu menjadi salah satu orang yang dapat memperbaiki stigma atau gejolak di masyarakat yang berpikir bahwasannya mental illness itu tidak penting. Nah, oh begitu, berarti ada misi tertentu yang Kakak bawa dari program studi tersebut ya, sangat mulia sekali teman-teman ya. Nah langsung saja ini mengenai Kakak kan ini berlatar belakangkan pendidikan psikologi gitu ya. Gimana sih anak psikologi dalam menanggapi atau memandang permasalahan insecure ini? Oke, kita ngebahas insecure ya. Nah, jadi kalangan anak muda pasti famous banget dengan kata insecure. Nah, insecure sendiri itu mempunyai makna bahwasannya merasa tidak aman, tidak percaya diri, takut dan cemas akan kelebihan orang lain ya. Biasanya seperti itu. Nah, insecure sendiri itu adalah sebenarnya hal yang normal. Nah, kapan sih insecure itu tidak normal? Ketika dia berkepanjangan ya, kemudian kita merasa cemas yang durasinya itu lama seperti itu. Contohnya ketika kita insecure seperti yang biasa normal, yang dianggap normal, kita insecure nih, kita melihat sesuatu. Kok orang itu lebih dari saya ya gitu kan. Kok dia punya kemampuan public speaking yang wow gitu. Tapi kita punya punya reason kayak gitu, punya alasan untuk saya bisa kok jadi seperti dia. Nah itu adalah salah satu ke arah positif, insecure yang positif kayak gitu. Tapi kalau orang yang insecure negatif, mereka pasti akan merasa bahwasanya saya nggak mampu loh kayak gitu, ya udahlah kayak gitu, saya menyerah, ataupun ya udah memang cuman dia yang bisa dan saya memang nggak bisa, dan akhirnya down kayak gitu dan kepikiran, jadi overthinking gitu sih. Oke, di sini kita belajar bahwa berarti insecure itu lumrah gitu ya dihadapi oleh berbagai macam remaja gitu ya. Latar belakang mereka apa, kalangan gitu, itu lumrah gitu. Dan ini menjadi tidak normal ketika menjadi sesuatu hal yang berpanjangan dan berlebih-lebihan. Oke, nah kalau kita melihat seperti itu ya, itu biasanya apa sih yang menyebabkan remaja-remaja ini menjadi insecure gitu? Apa faktor yang paling menyebabkan mereka menjadi insecure gitu? Oke, sebenarnya banyak ya faktor yang menyebabkan remaja itu insecure. Salah satunya yang sekarang ini mungkin sosial media. Sosial media kita tahu dong ada sifat hedonisme dong. Benar. Kayak semua orang menunjukkan bahwasanya ini loh yang standar kecantikan dan lain-lain. Iya, benar. Nah itu kan membuat rasa insecure, rasa kalau bahwasanya saya harus seperti itu juga. Apakah saya harus seperti itu juga untuk memenuhi standar kecantikan itu? Kemudian banyak juga dari kalangan remaja faktor-faktor lain itu seperti ya orang-orang sekitar ya. Orang-orang sekitar itu mereka memberikan persepsi kepada si individu yang melakukan insecure tadi. Dia memberikan persepsi bahwasannya individu tersebut, kamu tuh nggak cantik, kamu tuh tidak seperti ini. Nah sehingga si individu tersebut dia melabelisasi dirinya bahwa saya memang saya tidak cantik seperti itu, sehingga muncullah insecure. Jadi pada dasarnya insecure ini muncul karena atas dasar
yang akhirnya negative thinking jadi menilai diri sendiri tidak baik seperti Iya, itu ya. jadi membentuk konsep diri ya yang tidak baik. Oh, berarti ini juga meliputi permasalahan konsep gitu ya, bukan hanya perasaan aja tapi juga pola pikirnya juga gitu ya. Iya, jadi persepsi dari orang lain itu akan membentuk konsep diri dia. Iya, benar-benar. Nah, Kak, biasa untuk orang-orang insecure ini atau anak-anak muda yang insecure ini apa sih yang dampaknya gitu loh? Kalau mereka terus-terusan dalam keadaan insecure, terusan seperti itu bisa menyebabkan hal-hal apa gitu? Insecure itu banyak sih, kayak contoh mereka akan mengalami gangguan kepribadian ya. Oh, gitu. Jadi ketika mereka insecure ya mereka takut keluar karena mereka takut ngerasa diri mereka rendah. Jadi orang-orang yang insecure ini mereka punya self esteem. Self esteem itu harga diri yang rendah. Jadi mereka menilai diri mereka itu tidak mampu melakukan apapun, hanya orang lain, hanya orang-orang yang kalau sekarang itu lagi punya juga privilege kan, kayak orang-orang yang punya privilege, hak istimewa, kayak contoh Maudy Ayunda dan lain-lain. Nah, itu ya dengan melabelisasi diri seperti itu ya itu akan berdampak panjang kayak gitu, akan berdampak lama pada diri mereka. Biasa dalam tahapan insecure itu gimana sih tahapannya? Dari pertama mereka melihat orang lain sampai mereka menanamkan kepercayaan kepada diri mereka bahwa mereka tuh tidak seperti orang pada umumnya gitu dan tidak mendapatkan hal yang spesial gitu yang seperti orang lain mungkin dapatkan atau dari mungkin dari fisik, dari realistik atau kekayaan seperti itu ya, itu seperti apa tahapannya? Oke, yang pertama mungkin pertama dia itu menghadapi orang yang mungkin menurut dia itu lebih punya kemampuan daripada dia. Nah, kemudian di tahap itu dia kan merasa takut, cemas seperti itu kan. Kemudian setelah itu dia melihat apakah orang-orang menganggap dia seperti itu. Nah, ketika orang lain menganggap dia seperti itu, mempunyai persepsi yang sama dengan pikiran dia akan membentuk konsep diri. Oh, ternyata apa yang orang lain katakan itu benar tentang saya tidak cantik, seperti itu. Nah, itu yang akan menimbulkan insecure tadi. Kemudian setelah timbulnya insecure, dia akan mencari tahu lagi nih, aku benar nggak sih seperti itu, atau aku bisa lebih dari itu kayak gitu. Nah, jadi nanti ada tahap tindakan nih, ada tahap tindakan. Dia akan mengarah ke positif kah atau negatif. Ketika negatif, dia akan menarik diri dari lingkungan. Tapi ketika positif, dia akan membuat nilai diri dia itu lebih seperti itu. Berarti dampak negatif dan positif ini tergantung bagaimana remaja tersebut bisa mensupport diri mereka untuk menolak hal itu seperti itu ya, atau bahkan lebih menerima lagi, lebih dalam gitu ya. Iya, benar-benar. Oke, selama ini banyak sekali permasalahan yang kita hadapi tentang insecure ya, muda-muda, pemuda-pemudi ini insecure gitu. Untuk pemerintah sendiri gitu, punya perhatian khusus nggak sih atau menjadi pusat perhatian pemerintah yang akhirnya kita membangun organisasi ini atau membangun perkumpulan anak-anak muda ini gitu untuk melakukan atau memecahkan permasalahan ini? Oke, kalau dari pemerintah sendiri saya rasa mungkin dari dulu udah ada ya kayak pelatihan public speaking, kepercayaan diri, melatih kepercayaan diri. Karena kan tadi insecure berkaitan dengan kepercayaan diri kan. Dan kalau dari anak muda sendiri ya kita pasti ada organisasi-organisasi yang memang mewadahi anak muda untuk yuk kita berekspresi bareng gitu sih. Oke, berarti insecure ini bisa kita hadapi dengan cara melakukan hal-hal yang positif gitu ya, atau mengembangkan bakat kita seperti itu ya. Oke, jika seperti itu dukungan pemerintah sudah ada, yang lebih mendekatkan diri lagi, mungkin dari keluarga itu apakah sangat berpengaruh terhadap perkembangan remaja zaman sekarang? Oke, perkembangan remaja itu nggak lepas dari pola asuh keluarga juga. Kita harus melihat pola asuh seperti apa yang diterapkan di keluarganya, sehingga membentuk kepercayaan diri. Nah, konsep kepercayaan diri seorang anak itu dibentuk memang dari keluarga ya, pada umumnya kan. Pada dasarnya seperti itu. Kemudian di keluarga, biasanya di keluarga kita nih, kita kalau pasti ada rasa munculnya insecure itu gara-gara di keluarga itu sering melabelisasi bahwasanya anak yang pintar matematika itu pintar. Kalau misalkan nggak bisa matematika itu nggak pintar. Nah, dari situ aja muncul ketidakpercayaan diri dari seorang anak. Gitu. Jadi sebenarnya insecure ini bukan permasalahan yang jauh-jauh sekali, bahkan dalam keluarga sendiri udah ada bibit-bibit akan menjadi insecure gitu ya. Memang orang tua kita atau orang-orang sekitar kita itu sering membuat kita tuh insecure. Merasa membuat kita tuh tidak berdaya. Dan ini yang paling berbahaya karena kadang-kadang tidak terdeteksi oleh orang tua, tidak terdeteksi oleh pihak-pihak sekolah, dan akhirnya membuat
salah satu beban gitu ya untuk remaja atau untuk anak-anak, sehingga mereka terpukul dan pada akhirnya terbelenggu pada posisi tersebut. Iya. Nah, untuk remaja sendiri nih, supaya mereka survive gitu ya, untuk keberanian mereka, untuk rasa percaya diri mereka, apa sih yang harus mereka lakukan? Nah, yang pertama mereka itu harus ada di lingkungan yang positif ya. Saya seringkali mengatakan hal ini ke beberapa teman saya. Oke. Kalau bukan kalian yang tidak berharga, tapi kalian salah menempatkan diri pada orang-orang yang tidak bisa menghargai kalian. Seperti itu. Berarti itu termasuk salah satu pemilihan pergaulan mungkin ya? Iya, pemilihan pergaulan. Karena itu sangat berdampak kan pada si individu tersebut. Apa sih tips kakak untuk para remaja sana untuk memilih pergaulan yang baik, mungkin supaya tumbuh kembang mereka juga menjadi sangat baik gitu untuk diri mereka sendiri? Ya, kalau bagi saya sendiri mungkin cara kita memilih ya, kita melihat ya bagaimana penerimaan dari teman-teman kita. Apakah kita merasa nyaman di situ, apakah kita merasa takut atau cemas saat berada di dekat mereka, atau kita merasa insecure tadi. Nah, coba kita mencari teman-teman yang memang menerima kita apa adanya. It's okay dengan kekurangan kamu, nggak apa-apa gitu. Tapi ya kita punya teman yang menerima kita apa adanya daripada kita menunjukkan semua kelebihan tapi ternyata mereka fake kayak gitu ke kita, dan itu membuat diri kita tidak berkembang dan kita insecure. Dan ada kita tetap menjadi seseorang yang ingin menunjukkan segala sesuatu itu lebih seperti itu. Jadi ya tidak ada maknanya. Tidak ada maknanya gitu ya. Berarti untuk anak-anak muda sekarang nih yang mungkin mereka sedang insecure ya, sedang mengalami problema yang menekan diri mereka untuk menjadi sesuatu yang mereka cita-citakan gitu ya. Mereka punya standar sendiri untuk mewujudkan diri mereka akan seperti apa. Itu sebaiknya memang kita ikuti saja atau lebih baik kita mencari jati diri sendiri gitu? Kalau misalnya untuk berkembang jadi lebih baik itu bagus, ya kan? Kita kayak tadi kita insecure nih, kita takut. Wah, saya takut nih, saya nggak bisa public speaking nih kayak Reza, ya kan? Kayak Bang Reza, saya nggak bisa public speaking nih. Jadi apa sih yang harus saya lakukan kayak gitu? Ya udah, saya belajar public speaking. Nah, itu positif. Tapi ketika kita tahu orang tersebut bisa, dan saya ngerasa, oh itu kan bukan passion saya, ngapain saya harus melakukan itu? Semua orang itu bisa multi talent gitu, tapi ya memang dia lebih expert di bidang passionnya itu. Nah, gitu. Berarti bukan mereka harus menjadi seperti ini, menjadi seperti itu jadi ya? Tidak perlu menjadi seperti apa yang orang lain katakan. Jadi senyaman kamu aja. Oke, yang terakhir nih Kak, apa sih pesan Kakak buat para pemuda-pemuda yang ada di sana, yang ada sedang menonton gitu ya? Ya, pilih pergaulan yang baik, kemudian be yourself, yang penting banget. Walaupun di luar sana banyak orang yang bilang, ya jadi diri sendiri itu kayak bohong gitu kan. Tapi nggak apa-apa, karena kamu akan menjadi orang baik dan orang yang tepat di mata orang yang tepat. Oke, terima kasih, sangat berharga sekali ya ilmu yang kita dapatkan hari ini oleh Kak Siti Amira. Semoga juga kakak cepat lulus dan juga mendapatkan nilai yang terbaik. Amin. Oke, permisa, telah kita dengarkan tadi paparan dari Kak Amira ya, beberapa permasalahan yang kita telah pecahkan bersama mengenai permasalahan insecure yang remaja hadapi sekarang. Serasanya sudah waktunya untuk saya mengakhiri pertemuan kita pada hari ini. Semoga kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Saya Reza Falevi mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.